Oke, selamat malam teman-teman. Pertama, mohon maaf, video selanjutnya baru keluar hari ini. Jadi kali ini kita mau desain drainase secara manual. Nah, mungkin kemarin kita belum sempat nentuin nilai CN ya. Mungkin udah sama Ambu, tapi itu kan CN sebelum proses konstruksi. Nah, kali ini saya mau nentuin CN setelah proses konstruksi. Dimana ini kan udah dibagi beberapa petak ya. Misalkan petak yang ini yang ada isinya petak bangunan gini, ini termasuk ke fair condition. Ini di tabel mungkin nanti. Kalau untuk tempat parkir ini yang seperti ini, yang di sini sama mungkin ada yang dua gitu, mungkin yang ini nih tempat parkir juga. Ini termasuk ke tempat parkir yang CN-nya 98 nilainya gitu. Nah, nentuinnya gimana buat yang petak bangunan? Jadi pertama kita nentuin jenis tanah. Mungkin petak jenis tanahnya udah saya siapin. Mana ya? Sebentar. Nah, sini. Ini di atas misalnya. Sini aku lampirin yang Indonesia sama yang Jawa. Nanti kalian pilih aja sesuai lokasi kalian, dikira-kira aja nggak apa-apa. Ini kan mayoritas kuning sama hijau ya. Nah, setelah itu kita tinggal buka link yang ini gitu. Di sini ntar ada buat yang A, B, C, D ini untuk tiap jenis tanah gitu. Ini buat nentuin nilai CN. Nah, terus selanjutnya juga nentuin nilai NKRB atau nilai koefisien kekasaran. Ini kurang lebih dikira-kira aja. Misalkan tadi kan ada tempat parkir itu kan termasuknya paving halus misalkan. Kita ambil kekasarannya 0,02. Atau ini mungkin ada bangunan yang banyaknya rumput terbuka, bisa juga kita pakai yang 0,1 gitu. Nah, nanti kita masukin ke skema yang udah dibuat. Ini gue udah bikin contohnya juga. Nah, ini ngitungnya kurang lebih sama kayak pas UTS teman-teman. Jadi pertama-tama kita nentuin dulu time concentration-nya. Yang pertama ini dari lahannya. Dari lahan, elevasi misalkan ini yang AOC ya. Lahan yang AOC, misalkan ini elevasinya berapa, panjang dari elevasi tertinggi sama terendahnya berapa. Kita tentuin dulu stopnya, kurang lebih sama lah ya. Ini elevasi maksimal dibagi elevasi minimal, terus dibagi panjangnya. Terus ini input juga nilai KRB-nya. Terus dapat deh PC buat di lahan. Setelah itu buat nentuin PC saluran, ini kita asumsiin dulu aja teman-teman. Nanti kita gosip atau nanti kita cari. Bajuin deh. Nah, ini tentuin aja panjangnya juga berapa, termasuk yang kemarin udah kita ukur. Nanti kita dapat time concentration-nya berapa di saluran tersebut gitu. Nah, nanti kita dapat TC maksimalnya berapa. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, ini TC totalnya ini udah merupakan pertambahannya. Jadi misalkan ini untuk yang COE gitu ya. COE mana? Oh, ini. Yang ini TC totalnya kan ini tandanya misalkan yang AOC tadi yang ini ya. Ini tandanya kan dia untuk sampai ke kolam potensi dia lewat yang ini lahan dari atas ini, terus lewat saluran AC yang ini, terus lewat saluran CE. Tandanya ini tambah TC yang kedua, terus ditambah sama yang CE yang ini gitu. Lebih gitu. Ini saya udah ulang Excel yang waktu itu ya teman-teman. Terus ini misalkan BOA tandanya ini ditambah salurannya, ditambah BD sama tambah DE.
tambah saluran BD tambah saluran DE. Kalau gitu, terus yang BD tandanya yang BD terus ditambah yang DE. Gitu. Nah, kan kita udah dapet TC aja nih, TC yang didesain. Terus kita nyari intensitas, nyarinya pakai apa? Pakai ini yang IDFC yang udah kalian buat sebelumnya di milestone kedua. Terus ini mungkin C-nya kan jadi kita udah nentuin ya. C-nya berapa, luas lahan juga kemarin kita udah hitung berapa. Ini nggak usah cek, maaf. Kan kita nggak nentuin komposit. Udah dapat, terus kita tinggal nentuin Q peak-nya atau Q ininya. Ini udah ada. Nah, Q desainnya balik lagi, jangan lupa juga misalkan untuk saluran DE. Saluran DE tandanya ini dari area DOE atau dari yang DE sini ditambah sama saluran BD gitu di sini karena dia tambah, karena dia masuk juga kan. Ini juga sama, tandanya yang BD ditambah yang BA sini gitu. Bawah. Ya, kurang lebih cukup sama kayak pakaian UTS. Jadi ntar di akhir dapat cubic totalnya gimana. Nah, selanjutnya kita desain saluran. Nah, untuk desain saluran kan waktu itu udah jelasin juga ya, kita pakai rumus Manning. Ini udah gua turunin juga rumusnya. Kita pakai yang persegi aja. Yang paling efektif itu B sama dengan 2H. Kurang lebih rumus akhirnya seperti ini. Ini kita masukin ke Excel B sama H-nya, terus kita bulatkan aja biar nanti pembangunannya gampang. Bulatannya ke atas ya teman-teman. Gitu, ini contohnya ini B tadi, masukin koefisiennya, masukin Q, masukin N sama S0. Gitu. Nah, udah dapet ini, kan kita dapet V-nya nih. Ini V-nya kan beda sama yang awal. Nah, V-nya beda nih. Nah, cara supaya sama gimana, kan sebenarnya kita bisa iterasi aja nih. Misalkan kayak gini. Misalkan aja ya, ini yang AB di sini. Terus tapi kalau kayak gini kan jadinya lama ya. Gitu kan nanti lama-lama pasti ketemu, tapi jadinya lama ya. Jadi kita bisa pakai solver. Jadi kita tentuin dulu selisihnya supaya sama, ini dikurangin ini dikurangin nih. Ini tandanya yang ini kayaknya ya. Nah, terus ini kita cari aja di ada namanya goalseek. Di sini data mana ya goalseek ya? Sini deh. Goalseek. Nah, set cell yang ini ke 0 dengan mengganti yang ini. Cari aja. Step. Oke. Nah, lanjut lagi guys. Goalseek. Ini. Gitu. Buat sel yang ini ke 0 by changing yang ini.
Ini kebetulan aku udah ngeset tombolnya deket di sini. Tapi kalian mungkin belum ada, jadi bisa kalian search aja. Aku lupa naruhnya di ininya di mana nih. Kayak kalau nggak salah di data. Atau mau aku pakai sini aja ya. Ini tuh 0 by changing ini BD tandanya yang ini. Oke. DE apa ya? Oke, nah kan kalau sekarang kan udah sama nih. Jadi yang tadi kita asumsiin udah tergolong kurang lebih sama gitu. Ya agak beda dikit sih. Kalau kalian mau apa namanya? Oh nggak beda. Nggak terlalu beda, nggak harusnya nggak beda, nggak beda jauh. Ini cuma beda komanya aja. Mau akurat bisa dikan lagi kedua kali, misalkan gini. Nah, apa ya? Oh. Oke lah, mungkin ini udah maksimal. Gitu, ini tadi kita udah dapat dimensinya untuk tiap saluran. Tinggal dimasukin deh ke skema yang ini. Ini kita bikin skema lagi yang kedua. Ini biasanya buat panduan desain. Misalkan ini tadi AB, yang ini ya. B-nya 0,2 meter. H-nya 0,4 meter. Buat yang BD 0,4. Nah, apa ya? 0,8. Oke. 0,9, 4,8. AC 0,3, H-nya 0,6. Ini 0,7 meter. Itu, ini buat desain salurannya teman-teman. Oke, selanjutnya kan gini. Post development. Nah, dari sini kan ini kita udah dapat cubic tiap ini ya, tiap misalnya apa ini ya, tiap bagian parsel ya. Nah, nanti kan kita mau bandingin sama hasil SOMM. Jadi kita mau buat apa namanya hidrografnya. Nah, kalau hidrograf kurang lebih sama teman-teman. Jadi kita kan bikin hidrografnya concentrated ya ini ya, buat buat apa namanya? Buat drainase. Caranya gimana? Ya udah kita buat time series saya teman-teman. Ini TC-nya tadi yang paling awal berapa coba?
TC ini 120 detik. Atau enggak gua copy dulu deh. Bisa. TC menit ya, satuannya menit. Kita pakai yang ini dulu deh, biar kelihatan aja. Cubicnya pakai yang belum ditambahin ya, biar nanti kita kelihatan apa bagian petaknya gimana gitu. Kalau ini udah ditambahin nih, yang belum ditambahin. Nah kan kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan segitiga kan artinya ada dari pertama T-nya dari ini, misalkan yang AB dulu ya, T-nya dari 0 terus ke ya bentar gua gambar dulu deh. Jadi maksud gua gini, kan mau gambar hidrogramnya segitiga ya, segitiga kurang lebih seperti ini. Nah ini komponennya apa aja sih? Kalau misalkan ini dari 0 sampai ke awal mula segitiga ini tuh TC1 atau TC2 karena TC yang disalurkan. Nah dari sini sampai sini, nah dari sini sampai sini sampai tengah itu dia baru TC1 atau TC yang di lahan. Nah dari sini sampai sini TC1 lagi gitu, TC1 lebih kayak gitu. Nah maka kita ini butuh TC disalurkan sama di lahan. Lupa. Disalurkan sama di lahan. Tapi ini ntar ditambahin ya. Oh iya ya, ya. TC lahan bener kan ya, oke. Ini TC disalurkan. Tapi tadi harusnya ditambahin, belum ditambahin ya, bentar. Kita coba bikin tambahin dulu, gue lupa. AB tabel A misalnya 3. Ini AB ditambahin BD itu yang ini kayaknya, BD yang ini. Oke, sorry, ini biar kalian nggak bingung. Kan kalau yang ini tandanya yang ini ditambahin yang BD, yang ini tambahin yang DE, yang ini. Kalau AC itu C ditambahin CE kan. Kalau
BOD atau BD itu tandanya PD ditambahin DE. Nah, kalau ini sama. Misalnya gitu lah ya. Nah, maka ini aja biar gampang. Tandanya ini yang AB nih, tandanya TC disalurkan dulu. TC disalurannya. Ini kan kayak koordinat gitu ya. Ini itu di AB-nya masih 0. Ini baru TC di saluran kecilahan. TC di lahan tandanya ketika dia titik TC di lahan, ketika TC-nya di lahan ditambah yang ini ya, itu dia lagi Q-peak. Terus ketika ini ditambah TC lahan lagi, dia 0 lagi. Ini kita bikin yang AC, yang AC-nya di bawahnya. Itu sama ketika dia TC di saluran, itu dia posisinya masih baru mau naik. Terus ini ditambah TC lahan, itu dia posisinya lagi Q-peak. Ini tambah TC lahan lagi, itu dia baru 0 lagi. Salah ya, bentar. Sebenarnya kalau di kayak gitu, ini nanti di akhir bakal ngerti kenapa. Jadi ini ntar kita solve yang nanti berurutan, terus ntar bisa diplotting gitu. Si plotnya ini AB segitiganya gini, AC gitu, terus ntar baru di akhir kita petalin. Kalau di kayak gitu. Nah, ini ulang aja buat yang BD, TC-nya di saluran masih 0, TC lahan tambah atas, ini tambah TC lahan lagi, posisinya ini 0, ini Q-peak, ini 0 lagi. Terus aja gini guys. Ini kalau misalnya kalian ada yang bisa lebih cepat pakai code, bolehlah. Ini karena masih cukup sedikit bisa kayak gini. No. Nah, kurang lebih gini guys. Ini gua copy dulu sini. Nah, ini gua kasih ini gua kasih filter. Ini gua kasih small slice. Nah, saya udah tahu kan dia peaknya gimana. Ini bisa kita plot. Nah, kalau kita gini plotnya.
insert structure. Oke teman-teman, tadi ada yang salah. Jadi gini guys, ini tadi kita sort smallest to largest, terus kita pakai scatter yang ini. Nah, ini ada error ya, karena ini ada yang gap. Kita data aja, ini kita pilih connect. Oke, nah kan ini sekarang udah kelihatan ya. Nah, ini hidrografnya campurannya. Jadi ini dari lahan A, B, atau ini gue ganti deh, biar sama kayak skema. Ini BOA. Ini apa tadi? Ini AC. Ini BOD. Ini DOE. Ini COE. Nah, kalau begini. Nah, ini kan hidrograf perlahannya. Hidrograf. Nah, kita bikin hidrograf totalnya key post development-nya. Itu gimana caranya? Pertama ini kita interpolasi dulu. Bentar, lupa. Ini kita harus interpolasi dulu. Kantong ditambah ya. Cara interpolasi ini gimana ya? Oke teman-teman, ini udah aku coba interpolasi ya, kurang lebih gini sama ya, nolnya titiknya sama, kipiknya sama, ini sama. Jadi ya kurang lebih ini aja teman-teman. Mirip lah ya. Pertama waktu di atas deh, dari yang 0, waktu yang ini dikurangin waktu yang ini di log dikali kipiknya ini di log dibagi waktu kipik ini dikurangin waktu 0. Kayak gitu. Ini kalau misalnya kita scroll sampai kipik kan pas ya. Nah buat yang di bawahnya ini tinggal yang ini nih, yang awal itu diganti di waktu kipik. Terus ini kurang ini waktu kipiknya. Akan pas kan sampai 0 lagi. Ya kurang lebih kayak gitu lah teman-teman. Ini berarti yang berbeda yang ini. Turunin aja. Ini waktunya. Ini ya. Ya. Sorry. Tadi gimana sih? Bentar. Tadi itu yang ini baru ini.
ini dikurang sama kick ini. Dan seterusnya. Nah kan? Pas. Kalau misalkan kalian penasaran boleh plot yang ini juga, harus sama aja sih hasilnya. Ya, sama ya. Ya sama, beda warna doang. Oke. Nah, sebenarnya tujuan aku buat ini apa? Buat gini. Tah ini sama ini kita plot. Nah, ini Q post development-nya. Ini ntar kalian bisa bandingin sama yang SLMM. Gitu. Kalau misalkan sebenarnya Pak Farid nggak minta kalian bikin hidrograf yang sebelum development-nya, tapi kurang lebih kalau yang pre-development itu kita tinggal pakai rumus ini aja sih teman-teman. Jadi misalkan bentar, gue buka Google Earth dulu. Bentar. Gimana ya? Nggak ada. Oh, ini dia. Jadi kurang lebih gini aja sih. Kita buat konturnya. Kontur. Nah, ini kita tinggal nentuin, sebenarnya sama aja, kita nentuin pertama kita nentuin kecelahan,
terus buat tentuin intensitasnya berapa terus pakai CIA, pakai yang itu mana ya, ini ya. Misalkan dari yang ini deh, yang ujung yang paling atas ke yang misalkan sini atau ke ini kayaknya paling rendah, tapi waktu itu kan ininya di sini ya, apa namanya, saya nontonnya di sini ini gitu kan. Jadi ini adanya ini doang, bentar ini, sorry. Aduh. Average slope. Oke. Elevasinya dari 190 sampai 76. Misalkan aja ya. Kalau berapa? 190 L min berapa tadi? 76 ya. Ini enggak. L. Ini min 76 190 76. Ini 76. L tadi berapa? L-nya 1,45. Mau ada 145 meter ya. Enggak, 1,45. Ya, itulah. Soalnya tandanya apa? Ini per 2 lagi, sorry. Per panjang. Ini slope-nya kita bisa pakai pitch aja. Kan kalau misalkan sebelum dibangun nih, ini belum ada ini nih. Ini misalkan di sini kalian bisa ambil ini kota, atau misalkan ini kira-kira aja ini tanah setengah tanah terbuka, setengah apa namanya, lahan, tandanya ini kira-kira ininya NKRB-nya itu antara 0,1 sampai 0,6, ambillah ya kira-kira aja 0,4 lah gitu misalkan ya. Kalau misalkan ini bisa lebih detail sih, 0,4. Oh, ini sama kayak ini guys, pakai TC-nya gitu. Dan download. Ini benar belum? Coba. LNS. Nah, udah bener lah. Ini apa? Balik ya. Kalau nggak ada, saya pangkat setengah. Udah benar. Insya Allah. Ini menit. I-nya berapa dong kalau gitu? Kalau gitu tandanya intensitasnya bisa pakai yang sama ya. Pakai IDFC juga.
Kalau di sini gua ambil aja lah rumus ininya. Sama dengan A per B tambah ini katanya kan menit ya? Ya betul. Ini I-nya meter per jam. Udah gitu, aduh, kita bisa ambil area tadi totalnya berapa. Area. Jadi maksudnya sebenarnya sama aja, cuman bedanya kali ini si cuffing itu digabungin gitu, biar gede. Ini misalkan aja ya, aku soalnya belum hitung. Misalkan 200 ribu meter persegi. Kan ini udah ada I, udah ada A, tinggal C-nya. C-nya ya bisa dikira juga hampir sama. Ini lahan terbuka, ini lahan terbuka setengah, lahan hutan setengah. Kalian bisa ukur, kalau enggak, kalau aku sih enggak. Bisa lihat di sini juga, misalkan ini tanahnya C. Tandanya antara ini antara 79 sampai mana ya? Street code, urban district. Ya, natural mana natural? Oh ya lagi di bawahnya agriculture lagi. Ya udahlah, kalau nggak ini aja, anggap aja misalkan dia ini 79, atau jangan nih, beda, pakai yang ini 74 gitu. C 74, maka kubiknya apa ini C kali I kali A. Ini satuannya apa? Meter per second. Oh ini luas daerahnya HA. Ya udahlah. Ini misalkan 200 hektar. Kubiknya segini. Ya udah deh, kita bikin hidrografnya kayak tadi. Nah, ini bos Dev. Oke. Ini tambahin yang pre-development. Nah ini 0. Ini tadi TC. Ini 0. Oke. Ini sama dengan 2 kali TC. Ini 0, ini 0, ini kubik. Loh, kok nggak bisa? Oh, loading. Kayaknya agak terlalu edan ya. Ya udah jam 2 saya tadi kayaknya agak gede nih. Ini aku karena ini samain aja deh si areanya. Misalkan ya, dengan kalian udah ada 4. Kok udah gede sih? Ntar, harusnya lebih kecil.
Ya anggap aja lah, anggap aja, misalkan ya, ini aku kayak karena datanya nggak sebagus kalian. Jadi ntar kalian bisa lihat di sini tuh perbedaannya gimana sih gitu. Ini kan tadi kemarin kan udah sempat ngukur CN yang apa yang sama Fadli ya. Ini biar kepake aja gitu. Jadi ntar ada hidrograf setelah terbangun sama sebelum terbangun bedanya gimana. Udah teman-teman buat milestone sekarang segitu aja. Terima kasih. Intinya nanti di ini kalian di laporan kalian ada ini nih, skema yang udah besar salurannya berapa untuk tiap saluran yang kalian desain, sama ini hidrografnya. Dua ini kalian kalau kemarin udah sempat ngukur CN boleh kalian sama yang pre-development, kalau enggak post development doang juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih.